Hai minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Kiko Eru, Kisah yang menginspirasi, suara yang menghubungkan. Ya, perkenalkan saya Salsabila Fiza. Di sini kita ada tamu baru nih dari semester 8. Silakan Senpai, apa kabar Senpai? Alhamdulillah baik. Perkenalan dulu Senpai. Oke. Halo minasang, perkenalkan nama aku Aisyah Nur Aini atau biasa dipanggil Aca Senpai. Halo minasang, nama saya Andi Hanifah Zahra, biasa dipanggil Hanifah, dari semester 8. Oke. Sebelumnya topik pembahasan kita kali ini kan PPLP, itu pengalaman perkenalan lapangan persekolah. Nah, itu dari Senpai dulu nih, cerita gimana pengalaman pas waktu PPLP itu. Dari Hanifah Senpai mungkin. Pengalamannya tuh kalau dari saya sih cukup menarik ya, karena tuh pertama kali juga ngajar ya. Jadi pengalaman ngajar saya pertama juga di PLP. Terus juga apa ya, sekolahnya itu juga termasuk yang mendukung dari kita yang apa sih jadi Apa nih? jadi kan Kita yang baru belajar gitu. iya, jadi kita Baru kayak ngajar. jadi kita kayak pertama kali kita ngajar tuh sekolahnya tuh mendukung kalau misalnya kayak fasilitasnya juga gitu, kayak jadi kayak kita dibantu juga, kayak oh ini baru pertama kali ngajar nih, jadi dibantu lah apa yang kekurangannya apa gitu, jadi kayak difasilitasi lah gitu. Dari Senpai Aca. Kalau dari saya sebenarnya kurang lebih nggak jauh beda sama kayak Hanifah ya, alhamdulillah. Menarik, terus juga nambah pengalaman saya juga, apalagi kan sebelumnya kita cuma ngajar di depan teman-teman gitu, dan bagi saya gitu ini ya pertama kalinya pengalaman ngajar. Terus juga alhamdulillahnya di sekolahnya cukup dibantu sih dari fasilitas, terus juga kayak apa ya istilahnya, semua fasilitas yang mendukung lah intinya Ya. gitu ya, dari gurunya, DPL-nya, terus habis itu guru pamongnya gitu. Alhamdulillah sih cukup membantu, jadi ya menyenangkan. Oh, SMA kan. Itu ngajarnya cuma satu kelas apa dua kelas? Kalau saya 2 kelas. Dua. Kalau saya itu kebetulan karena saya jadwalnya kebagi, dapetnya 2 kelas. Kan pasti setiap kelas beda ya, apalagi kayak kelas 10, 11, 12 kepribadiannya juga beda. Terus kalau pas Senpai masuk kelas nih, kayak cara nyairin suasananya gimana? Apa kayak langsung hai minasan atau ada Kalau misalnya dari saya sih iya sih Kak, emang beda-beda kan, apalagi kayak kelas 11 itu kan udah yang menengah gitu ya. Kalau misalnya kelas 10 kan dia kan kayak baru dari SMP ke SMA gitu, jadi kayak masih bisa dibilang tuh kayak masih ada anak-anaknya di bawah gitu ya. Jadi kayak paling cariin suasananya ya kayak awal-awal tuh kayak yang kita juga bawanya harus energi gitu loh. Jadi biar mereka yang lemas atau mungkin nggak kurang semangat belajarnya, jadi keserap juga energi kita dari ke mereka gitu kan. dari Pak Aisyah? Kalau dari aku karena mulainya tuh dari kelas 11 ya di SMA yang tempat aku ngajar. Itu jadi kayak sebenarnya kurang lebih tuh mereka udah ngelihat dulu dari kelas mereka. Gimana sih kelas bahasa Jepangnya, karena kan kebetulan itu masuknya ke peminatan ya. Ya cuma kalau peminatannya mulai dari kelas 11 gitu. Jadi sebenarnya untuk mencairkan suasana di kelas yang baru nih, di kelas 11 itu lumayan mudah gitu. Jadi kayak gimana kita sebenarnya gimana kita interaksi sama merekanya juga, mereka udah kelihatan semangat. Cuma memang kalau misalkan karena kebetulan juga aku ngajar di kelas 12, di yang kelas 12 ini karena udah full mungkin ya di peminatan lainnya gitu, sama udah penjurusan juga kayak mereka mau pilih yang mana, jadi kayak untuk mencarikan suasana mereka tuh agak cukup ekstra gitu, karena
ya tadi balik lagi mereka kan udah ngalamin full sama peminatan lain di kelas 11, terus mereka juga harus tetap ngambil di kelas 12. Dan mereka udah kayak ke distract gitu sama peminat yang mereka pilih untuk kuliah, jadinya kayak mencarikan suasana di kelas 12 tuh ya agak lumayan ekstra. Cuma alhamdulillahnya sih masih aman-aman aja sih. Kalau misalkan memang kita untuk masih kayak mau coba interaksi dan gak nyerah di awal gitu. Kalau kan kita di kuliahan sama di SMA beda ya metode pelajarannya. Kalau misalkan di sekolah tuh itu kayak ada games-gamesnya kayak gitu nggak sih Pak? Metode pembelajaran dari senpainya tersendiri gimana? Kayak Acel atau Pak Hani? Kalau misalkan dari aku ya, di luar dari metode pembelajaran yang biasanya dipakai atau yang dapat dari kampus untuk ngajar, pasti ada sih, ada kita kayak suka selipin kuis, terus lebih kayak mini games atau project gitu, jadinya mereka bukan yang kayak berpaku sama materi doang, sebenarnya lebih ke itu sih. Kalau dari Pak Hani gimana? Kalau dari saya sih sesuai sama ini juga ya, kurikulum Merdeka ya. Karena kan di sekolah yang tempat saya PLP itu pakai kurmer semua. Jadi saya terapin SJL. Dan juga apa ya? Karena di saya itu cuma 40 menit doang dapat ngajarnya. Jadi benar-benar harus diminimalisir juga kan buat jamnya itu. Jadi saya pakai SJL itu biasanya dari buku kira-kira itu benar kayak, jadi satu bab itu saya jelasin, kemudian biasanya saya keliling juga biar kayak sekalian ngeliatin kondisi mereka, apakah mereka benar-benar merhatiin atau enggak ya. Jadi saya biasanya suka nunjuk juga ke mereka kayak apa ada pertanyaan itu, terus kalau misal mereka udah jelas mungkin saya tunjuk juga, coba buat kalimat dari kosakata tadi atau dari pola kalimat tadi gitu sih. Kalau misalkan kayak dari pendekatan senpai ke muridnya itu gimana? Kayak itu sedekat banget kah atau masih kayak ada batasan gitu? Kalau saya sih waktu PLP lumayan dekat sih, karena kan emang mungkin umur kita tuh bisa dibilang gak terlalu jauh ya. Jadi kayak maksudnya masih sama-sama Gen Z gitu kan. Jadi ya udah ngobrol kayak kadang apalagi kalau lagi istirahat kadang kayak halo Kak, oh iya gitu, kayak udah ngobrol aja kayak sama teman, tapi kita masih ada batasan juga, kita kalau kita ini sebagai pengajar bukan sebagai pendidik gitu, bukan sebagai teman mereka gitu. Kalau dari Pak Eca? Kalau dari aku sih sebenarnya juga nggak jauh beda ya sama Hanifa pendekatannya, cuma memang kalau misalkan dari aku itu dilihat dari pendekatannya di kelas mana yang lebih banyak aku jadwalnya awalnya gitu kan. Yang lainnya kayak mengikuti gimana kita kayak nyapa aja pas istirahat atau pas di kelas saling interaksi nanya-nanya gitu. Terus juga pendekatan lainnya ya selain nyapa sama ini juga kita suka ngomong-ngomongin hal lain sih di luar pelajaran gitu, yang bikin mereka kayak nyaman sama kita, nggak ngerasa bahwa kita kayak sebenarnya kita ngajar juga cuma nggak nganggep bahwa kita tuh guru aslinya yang kayak biasa gitu. Jadi lebih dibikin santai aja sih kelasnya, karena jujur kalau misalkan di tempat sekolahku itu ngajarnya lumayan lama gitu, hampir ya 4-5 JP dalam satu kali ngajar, jadi kan lumayan ini ya waktunya gitu. Jadinya gimana caranya kayak kita cari cara nih untuk selain ngobrolin pelajaran juga ngobrolin hal lain biar mereka tuh nggak terpaku terus gitu, jadi nggak bosen. Menurut senpai nih kayak pengalaman menyenangkan buat siswa itu gimana gitu? Misalkan kayak cara mengajar senpainya gitu biar si ini lebih menyenangkan lagi gitu. Itu gimana? Kalau dari aku ya maksudnya biar jadi kayak lebih fun aja gitu di kelas gitu. Ya. Iya sih, kalau misalkan kayak tadi sama juga nggak beda jauh ngadain kuis kecil-kecilan, terus juga kadang kita ngasih gift gitu, misalkan mereka rajin untuk maju ke depan, presentasi ke depan gitu atau jawab pertanyaan. Lebih ke gimana sih cara kalau aku ya gimana sih cara kita untuk tarik apa sih kayak perhatian mereka gitu biar ke kita, jadinya
ya pas kita udah mau fun mereka juga masuk gitu. Kalau dari saya sih sama sih kurang lebih ya. Jadi kayak biasanya tuh ngadain kayak kalau misalnya mereka udah kayak mulai ngantuk nih kayak udah ngadain kuis tipis-tipis aja gitu kan, biar kalau enggak kayak sebuah ice breaking juga gitu kan, kayak coba berdiri atau gimana gitu kan. Jadi biar mereka juga kebawa energi funnya juga gitu loh. Terus kan pasti di siswa tuh ada yang nggak ngerti ya. Dari sampainya itu gimana? Apakah kayak ngajarin pelan-pelan atau mungkin gimana? Dari Pak Han ini? Kalau saya tuh kebetulan karena emang ini ya setiap ngajar itu selalu muter itu kan tadi kan. Jadi benar semua itu ditanyain semua gitu. Jadi kayak benar mereka ngerti atau enggak. Jadi kayak kalau misalnya mereka kayak pas ditanya kayak agak gagap kayak gitu lah. Jadi kayak benar saya tanya terus gitu. Jadi biar mereka ngerti gitu. Kalau dari aku ya, misalkan ada anak yang maksudnya siswa yang nggak ngerti gitu, dari ngejelasin materi aku ada sesi untuk mereka diskusi dulu per baris gitu kan, atau per bangku. Jadi dari mereka diskusi itu, misalkan ada teman mereka yang baru nggak bisa, aku coba dulu untuk temennya ngejelasin gitu. Jadi setelah temennya ngejelasin, misalkan dia bener-bener yang belum mengerti banget, baru aku masuk lagi nih untuk ngejelasin, tapi nggak yang bener-bener dilepas. Sama kayak Hanifah juga, aku juga ngitar ngelilingin mereka gitu misalkan lagi sesi diskusi itu. Cuma di luar sebelum aku tanya-tanya, aku lebih ke kayak merhatiin dulu gimana sih diskusi mereka di kelas sama teman-temannya. Tapi kalau misalkan PLP gitu ada yang ngawasin kita nggak sih Pak? Kalau dari aku sih, maksudnya di sekolahku untuk guru pamongnya lah ya istilahnya, dia tetap ngawas di kelas gitu. Jadi kayak nanti ada 2 jam pelajaran gitu, misalkan beliau stay di kelas ngeliatin kita gimana. Terus nanti kalau misalkan memang sudah selesai untuk ngejelasin materi, kayak tinggal kita kasih lembar kerjanya aja atau tinggal prakteknya aja gitu, beliau kadang keluar untuk kelas kayak biar kita leluasa gitu. Kalau dari saya sih pas waktu selama pengajaran sih nggak ada yang ngawasin, cuma mungkin di luar pengajaran biasanya tetap diawasin ya, karena kita kan mahasiswa magang gitu kan. Jadi kita kayak diawasin kayak apakah anak PLP ini ikut kegiatan di sekolah atau enggak gitu. Kayak misalkan karena emang ranahnya ini Muhammadiyah ya, jadi kayak setiap zuhur itu atau enggak tiap pagi tuh kita ada tadarus sama ada sholat zuhur berjamaah gitu. Jadi kayak benar-benar mahasiswa yang lagi magang ini biasanya disuruh ikut juga gitu, jadi ikut berbaur dengan siswa-siswa juga gitu. Berarti kalau misalkan pernah nggak sih kayak yang menurut Senpai tantangan terbesar pas lagi PLP gitu? Tantangan terbesar. Tantangan terbesar Kayak aduh udah susah banget gitu. Ngajar. Gini sih, kadang kalau misalkan kalau di sekolahku ya, karena sekali ngajar langsung 4-5 JP itu kan lumayan lama gitu. Bisa 3,5 jam kita sekali pertemuan gitu. Nah, tantangan terbesarnya itu di saat udah di tengah-tengah kita nggak tahu lagi mau ngapain. Gitu, kita udah istilahnya kayak kita udah excited di awal nih, terus tiba-tiba di akhir kayak nggak ada yang nanggepin excitednya kita gitu, jadi kan bingung. Terus sama kalau misalkan materi udah habis, terus kayak mereka oke Kak paham, kayak nggak ada lagi yang mau ditanyain, jadi tuh kita kayak mau masuknya lagi apa ya selain ngasih lembar kerja sama misalkan praktek pola kalimat atau praktek kosakata gitu. Itu sih tantangan tersusahnya ya. Ya, dari Pak Hanifah gimana? Kalau pengalaman saya sih tantangan terbesarnya itu waktu itu kayak apa ya? Kayak kita tuh kadang nggak tahu nggak tahu kegiatan akademik di sekolah itu loh. Jadi kadang kayak mendadak gitu dikasih taunya. Jadi kita waktu itu hampir 2 minggu tuh saya nggak masuk kelas karena ternyata ada kegiatan di sekolah gitu, dan itu tidak dikasih tahu ke anak PLP. Jadi menurut saya kayak
harusnya ntar mereka UAS nih 2 minggu setelah itu kan, jadi kayak masih ada yang tertinggal dan belum ada ulangan harian, jadi agak kerepotan sih waktu itu. Menginspirasi senpai gak buat jadi kayak pendidik atau guru gitu? Atau nggak cukup gitu? Kalau dari saya sih jujur iya gitu kan, karena kan emang awalnya tuh sebenarnya nggak mau jadi guru ya, karena kayak aduh kayak capek banget gitu kan, kayak ngeliatnya harus ngadepin berapa puluh anak gitu kan. Tapi ternyata pas setelah PLP ini kayak oh jadi guru boleh juga nih gitu kan. Apalagi kalau misal kita ngajar terus anak-anak muridnya excited, jadi membuat kita makin semangat gitu buat ngajar. Nggak jauh beda sih. Awalnya juga kayak pas ada mata kuliah untuk persiapan PLP gitu kan, kayak mikirnya susah banget ya bikin RPP segala macam, terus bikin media pembelajarannya gitu. Cuma pas udah kita jalani, nah ternyata bisa-bisa aja gitu, dan kayak mampu-mampu aja sebenarnya. Terus juga nggak beda jauh sih sama Hanifah, pas kita mendapatkan respon yang baik dari siswa gitu, itu kan salah satu hasil yang nyata ya dari usaha kita gitu istilahnya. Kayak kita udah capek bikin RPP, udah capek bikin media ajar, terus siswanya langsung apresiasi, misalkan kayak mereka semangat di kelas, mereka tepuk tangan heboh gitu segala macam, itu kan salah satu yang bikin kita semangat juga. Jadi kayak ada rasa kayaknya gue pengen juga deh jadi guru, kayaknya gue seneng deh diapresiasi kayak gini terus tiap hari kalau misalkan gue jadi guru gitu. Terus menurut senpai ada nggak sih momen berkesan selama mengajar gitu, atau momen serunya lah, menyenangkannya? Momen serunya pas kita bisa collab sama siswa. Terus juga pas kayak sebenarnya masalahnya juga awalnya nggak jauh beda sama Hanifah. Kayak kalau misalkan ada kegiatan lain di luar belajar mengajar tuh kadang kita sering dapat informasi telat gitu setidaknya. Tapi di luar itu setelah kayak semakin lama kita di sekolah, jadi kita kayak ikut turut andil gitu dalam acara di sekolah, itu sih yang berkesan. Jadi seperti kayak kita udah dianggap guru beneran di sekolah itu gitu. Terus sama kayak bisa deket-deket sama ya beberapa guru lah, nyambung, bisa ngobrol bareng, terus bagi-bagi cerita gitu. Itu berkesan banget sih. Jadi bisa ikut bener-bener ngerasain kayak oh gue jadi kayak bener-bener guru nih di sekolah ini gitu. Dari senpai? Sama sih kayak Aceh juga, kayak apa ya, kalau misalnya saya sih mungkin juga kayak misalnya mereka excited sama pelajaran itu juga berkesan banget ya. Apalagi waktu hari terakhir itu mereka kayak ngasih surat gitu kan, surat ucapan sama beberapa hadiah, itu berkesan sih. Kayak dapat ucapan terima kasih dari mereka tuh kayak aduh terharu bikin mewek banget. Dapat istilahnya kayak ada kesan pesan dari mereka tuh kayak alhamdulillah ternyata selama 3 bulan ini ngajarin mereka ada hasilnya juga. Iya, gitu. betul. Ini tadi kan nyinggung masalah fasilitas yang senpai dapat pas LPLP itu gimana? Dapat apa dari Pak Hanifah? Dapat tempat ruangan sendiri sih. Terus juga kayak misalnya kita lagi ngawas ujian gitu, biasanya dapat ada uang lah. Ada Terus insentifnya. iya, terus biasa kalau ada acara-acara juga dapat makan gitu. Dari Pak Aca? Sama juga kayak Hanifah, kita ada ruang singgah sendiri gitu yang khusus untuk PLP. Terus juga alhamdulillah sebagai mahasiswa PLP kita mendapatkan makan siang di sekolah, jadi sangat bersyukur sekali. Kayak nggak bisa jajan di kantin, walaupun kadang tetap jajan di kantin. Terus juga nggak apa sih, kayak kalau misalkan ada acara sekolah juga suka dapat konsumsi beda gitu buat guru-guru kita juga dapat gitu. Kan itu per hari ya pasti dapat makan siang. Itu beda-beda nggak sih lauknya? Beda-beda lah pasti. Kayak yang 4 saat 5 sempurna gitu. Enak ya, Cak? Enak dia lumayan. Lumayannya juga buat kayak jadi nanti pulang sekolah bisa jajan nih di kantin gitu.
ngebungkus ya, bungkus. Iya. Itu kan udah masuk ada Q&A dari Instagram. Kita masuk ke Q&A aja. Oke. Nih dari username Fahri Riri, artinya banyak banget. Siapa tuh? Fahri Riri. Pak Harit. Apa sih tantangan terbesar pada saat PLP, Pak? Terus gimana cara Senpai mengatasinya gitu katanya itu? Gimana tuh, Pak? Tantangan terbesarnya Kan yang tadi tuh. karena jawab ya. Iya sama. Karena kita baru pertama kali ngajar juga ya. Jadi kayak belum bisa, kadang waktu awal-awal tuh belum bisa belum bisa bawain suasana kelasnya gitu kan. Tapi itu karena udah udah terbiasa, jadi lama-kelamaan tuh makin bisa gitu membawa kelasnya gitu kan. Terus juga tantangan terbesarnya itu komunikasi sih sama guru-guru atau sama kalau di saya itu ada anak universitas lain juga yang lagi PLP. Jadi itu komunikasinya tuh kadang suka salah paham gitu kan. Jadi kadang ya gitu deh. Jadi mungkin solusinya ya kita banyak-banyak solusi juga gitu kan. Solusi. Komunikasi. Banyak komunikasi. Iya, jadi kayak kita sering kayak SKSD juga gitu kan sama univ lain kayak kalian gimana sih ngajarnya gitu-gitu. Jadi kita kayak saling tukar ini aja loh. Apa sih, tukar pikiran juga atau cara ngajar mereka tuh gimana, apakah beda gitu kan. Terus juga kan ada piket juga ya. Jadi di situ juga dari piket itu biasanya kita jadi semakin dekat juga gitu kan. Jadi kita ngembangin komunikasi kita juga ke sivitas sekolah gitu. Dari Pak Aca. Tadi kan udah jawab ya, tantangan terbesarnya kayak kalau misalnya kita udah nggak tahu lagi nih mau ngomong apa sama siswa. Tapi selain itu juga di awal-awal pasti ada tantangan kayak kita harus nyocokin nih metode apa yang cocok dipakai sama mereka gitu. Sebelum alhamdulillahnya kita dapat pelatihan SCL ya dari JF, pelatihan mengajar ya dari Japan Foundation waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi kayak kita setelah itu ngajarnya ya lurus plong gitu, bisa nyesuain. Memang nggak langsung kayak kita nyoba si metode yang student center learning ini kan, cuma makin lama juga kayak mereka jadinya paham kalau misalkan kita nih ganti metode pembelajaran. Terus juga komunikasi juga sih, kadang kayak sama guru lain kita jadi kayak ada perbedaan pendapat aja gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua dari username _hiu goreng. Ini pertanyaannya. Siapa itu? Kan nggak tahu. _hiu goreng. Hiu goreng lagi. Hiu. Pertanyaannya tuh, apa aja sih yang harus dilakukan ketika PLP, Pak? Mungkin yang dimaksud dari pertanyaan itu persiapan kali apa? Persiapan. Siapa dulu nih? Kalau persiapan sih pasti dari mata kuliah yang diambil juga nanti ada persiapan kayak dari semester 3 ya udah ada yang buat RPP, RPS, iya gitu kan. Terus ada mata kuliah untuk membuat metode pembelajaran juga, itu kan termasuk salah satu persiapan. Tapi selain dari itu juga kayak pemahaman kitanya sih terhadap mungkin kayak nanti isi materi yang disampaikan. Iya, isi materi yang mau kita sampaikan. Terus juga lebih ke isi bukunya juga gitu persiapannya, sama persiapan mental aja sih untuk ngadepin gimana nih ngadepin siswa gitu. Dari Pak Hanifah? Sama sih kayak gitu juga kurang lebih ya. Kayak kan kita udah persiapan dari semester awal juga ya. Ada apa sih kayak mata kuliah tentang cara buat RPP sama modul gitu kan. Nah, terus juga di semester berapa? 6 ya? Iya, 6. 6 tuh juga ada yang kita praktik mengajarnya gitu kan. Jadi itu juga udah ada persiapan. Jadi kita siap nih langsung ke PLP gitu. Paling yang pas ya benar kata aja, siapin mental aja gitu kan. Karena
siswa beda-beda karakternya. Iya, soalnya pas kita latihan praktek mengajar di kelas kan Teman kita. teman kita Oh, gitu iya, dan waktunya Heeh. nggak banyak kan, cuma kayak mungkin 30 menit 40 menit gitu. Cuma kan pas kita terjun langsung kayak oh beda nih, Beda. kita nggak pernah kenal, kita nggak tahu mereka siapa awalnya gitu, gimana karakteristik mereka gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga nih dari username coba-coba. Kayaknya apa tak? Nah, untuk pertanyaannya itu kira-kira untuk kebutuhan PLP keluar biaya dari kantong senpai gak ya? Kalau iya Wow. untuk apa aja? Ada pengeluaran nggak Wai, dari Pengeluaran. pas PLP gitu? Buat Oh, dari- selain bayaran ya. ya. Kalau pengeluaran Selain wajibnya ya. Iya. Itu ada sih paling kayak ya tadi kayak ngasih gift gitu kan ke siswa. Terus juga di akhir tuh nanti kan ada penjemputan ya. Biasa itu kita ngasih kayak gift juga ke guru pamong, terus ke kepala sekolah. Nah, terus juga ya fotokopi lah kayak RPP atau modulnya buat ujian juga sama tanda tangan kepala sekolah ya, ada surat-surat gitu juga. Dari Pak Acong. Ya kalau nominal kayaknya nggak bisa disebut ya nih, Iya. karena kan beda-beda gitu. Cuma ya persiapannya sih tadi sih mungkin biaya untuk kalian. Kadang kan ada sekolah yang minta RPP-nya itu langsung dikasih gitu, untuk diliatin ke guru pamongnya atau ke pihak sekolahnya biar pihak sekolah lihat. Karena kan itu harus ngeprint juga. Terus juga persiapan kalau misalkan kita memang ulangan harian atau tes pakai kertas gitu kan, itu kan juga harus print sama fotokopi. Terus kayak tadi hadiah-hadiah kecil misalkan mereka habis ngadain kuis, kita habis ngadain kuis atau gimana gitu. Sama sebenarnya di akhir tuh gimana kayak kita berterima kasih aja sih sama sekolah dan guru-guru yang udah membantu kita gitu. Jadinya ya mungkin pengeluarannya di situ. Sudah terjawab. Oke, mungkin segitu aja ya Pai untuk topik pembahasan kali ini cukup menarik dan juga nambah wawasan baru buat kita semua gitu. Semoga yang mau PLP selanjutnya nih dapat gambaran dari senpai-senpai yang datang hari ini. Minasang, kita akhiri Kikoeru sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di Kikoeru selanjutnya. Bye. Bye.